Mana ya, sementara handphone yang membuktikan bahwa chatnya si DRG itu ingin merayu Doktif, menemui Doktif kan sudah disita dan gak sempat Doktif screenshot. Iya kan? Jadi untuk membela diri kan sulit. Kalau pada saat itu, ya udahlah kalau kayak gitu berarti membela dirinya pada saat jadi saksinya untuk Nikita aja deh. Coba Doktif mau lihat jaksanya seperti apa. Gitu kan, mau nanyain soal yang masalah pemerasan itu, coba Doktif akan bongkar di situ. Malah jaksanya nggak nanya, karena jaksanya tahu itu akan menyudutkan dari si DRG, gitu kan. Akhirnya tapi ditanyakan dari pihak pengacara Nikita. Nah terus alhamdulillahnya ternyata Allah buka dengan penawaran DRL yang ada buktinya, ada saksinya sampai di titik angka 50M dan Doktif tolak. Jadi lah itu 20M ditolak, 50M aja ditolak, apalagi 20M. Nah itulah akhirnya kayak gitu ya caranya Allah ini menunjukkan kebenaran itu akan mencari jalannya meskipun lambat. Nah pasti akan cari jalannya sendiri. Siapa yang nyangka kalau seorang DRL itu akan menawarkan Doktif angka fantastis sampai 50M? Gitu loh. Ya kan, dan akhirnya ya terbongkar. Ya sudahlah, dia bilang Doktif bukan itu, kalian ini kok nggak ngerti sih. Sampai Doktif bilang sama Bang Hotman bukan itu tujuannya. Doktif itu bukan untuk mengeruk keuntungan pribadi, untuk ngambil keuntungan apalagi ngancem-ngancem owner, nggak kayak gitu. Gitu loh, Doktif ini kan juga bisnis skincare, pengennya itu skincare ini jadi bersih gitu loh, bersaingnya secara sehat, memberikan klaim-klaim ini yang jujur ke konsumen, kan itu kok sebenarnya. Gitu. Jangan menggunakan nama dokter untuk nipu masyarakat gitu loh. Beda sama pedagang biasa, kita ini kan dokter gitu. Ini kan enggak, dinasehati malah nawarin Doktif duit gitu. Udahlah, bukan itu. Nah tapi ya akhirnya dengan berjalannya waktu lah semua akan terkuak lah. Dan siapapun yang memfitnah Doktif kasih panggung dengan cara apa? Dengan melaporkan, supaya mereka bisa menyampaikan buktinya nih. Kamu fitnah Doktif, sampaikan. Kamu merasa bener kan omongannya kamu? Ya sampaikan fakta-fakta yang kamu punya. Begitupun dengan si Intan merasa Doktif menjual produk yang berbahaya. Ya sampaikan ke penyidik, laporkan. Ini loh, Doktif menjual, seperti kayak Doktif melaporkan Suneo. Nih loh, Suneo berbahaya itu ini. Korbannya banyak, gak cuma Doktif. Nih orangnya ini. Kan kayak gitu kalau ngelapor. Nah sekarang gitu juga sama si Intan ini. Intan menuduh Doktif menjual produk berbahaya. Ya udah kamu laporkan, mana uji labnya, mana rilis dari BPOM-nya, atau kalau misalnya kamu nggak bisa ya nanti penyidik yang akan meminta keterangan dari BPOM, tapi laporkan. Karena Doktif sudah melaporkan kamu. Kalau kamu nggak mau melaporkan ya Doktif yang melaporkan. Kan seperti itu. Karena Doktif yakin laporannya dia tidak akan diterima. Karena dia hanya fitnah. Itu sehingga nanti dia akan membentuk lagi, menggiring opini apakah DRT. Doktif menjual produk. Nah, tapi memang gila loh maksudnya Doktif itu kan memang penggiringannya itu kan luar biasa ya. Kadang-kadang kalau kita tidak cermat melihat sebuah VT atau berita itu kayak kita mau terbawa gitu Doktif, karena mereka giringnya itu kayak maksudnya produknya Doktif dulu nggak begini, yang begitu gitu. Nah jadi ini ada lagi nih. Ingat, Ami juga udah nggak suka sama si Dokpeng. Siapa ini? Nah kalau kayak gitu, kenapa kok Doktif jadi saksi atas pelaporannya sini kita ke DRG? Coba jawab, Elsan. Kamu kalau ngetik jangan tolol juga, ayo. Jangan terlalu tolol kamu, jangan bikin fitnah. Sampai saat ini Doktif diminta oleh Nikita sebagai saksi pelaporan DRG, ya. Dah, mau ngomong apa kamu, Elsan? Tolol juga ini, grup-grupnya siapa ini? Kalau aku secara pribadi ya, kenapa dari kemarin kalau berita-beritaku kan lebih ke arah Doktif ya. Karena aku tuh yakin dari awal si Doktif ini nggak akan pernah mau menerima uang. Karena kenapa? Aku tahu track recordnya. Karena aku ini salah satu pelanggan klinik dia kok di kotanya. Oh iya. Oh, jadi kamu ini nggak cuap-cuap doang ya? Kamu mencoba gitu ya? Oke, silakan drama lu. Kita satu kota loh kok sama Doktif sebenarnya, tapi nggak pernah ketemu. Iya Doktif. Oh iya. Iya makanya aku nggak tahu satu kota ya ternyata ya kita ya. Oh iya deh, salam kan. Tapi pernah ketemu nggak sih kita sama drama halu? Mungkin ketemu di VT aja Doktif. Kan VT-nya itu kan
Viti ketemu di Viti aja, mukanya Doktip masuk di Vitinya drama halu kayaknya. Dugong bilang dokter anak buah HS, buktikan aja, anak buah HS, buktikan aja. Udah buktikan aja, kebanyakan cocot. Yang pertama aja dia ngelaporin, nggak dilaporin, produknya berbahaya enggak, KDRT mana buktinya. Sekarang anak buah HS yang percaya sama omongannya si Intan itu hanya orang tolol. Ya berarti kalian kalau percaya orang tolol, udah gitu aja patokan. Yang percaya sama Nepos orang tolol juga. Kenapa? Karena sampai detik ini Nepos nggak berani memenuhi panggilan penyidik. Artinya apa yang bisa dia ucapkan hanya opini, penggiringan opini. Ya silahkan. Percaya sama orang-orang tolol ya berarti kalian orang tolol. Gitu aja sih. Karena orang tolol itu akan berkumpul sesama orang tolol. Gitu aja ya. Jadi orang pintar akan berkumpul dengan orang pintar. Seperti itu aja. Gak akan mungkin betah orang pintar kumpul sama orang tolol. Gitu. Betul gak Koko? Iya. Gitu Cuman aja. Cuman memang aku sih nggak bisa cerita banyak sih. Tapi namanya yang Miss Gosong itu memang nggak bisa dipercaya. Di depan lain, di belakang lain, nanti ceritanya begini lain. Aku sih ada pengalaman buruk, tapi aku tidak mau berbagi itu gitu. Tapi jelas cukup tahu gitu. Sebenarnya waktu masuk di gininya Nikita itu, kita itu kayak terima ya, bukan terima apa tidak. Maksudnya kita juga melihat apakah benar, apakah enggak gitu loh. Ya kalau Doti kan Cuman mikirnya orang itu kan bisa bertobat lah, bisa berubah lah gitu kan. ya bisa juga dipikir begitu kan. Iya. Dan tapi masalahnya begitu bergabung di grupnya Doktif kan nggak dapet apa-apa kok. Nggak ada uang kan, nggak ada. Kan Doktif kan dibilangin nggak pernah bayar buzzer. Gitu. Jadi kalaupun mau membela ya itu tulus murni. Tapi kalau mau cari duit jangan minta ke Doktif untuk membela Doktif, nggak ada karena Doktif nggak akan kasih. Gitu. Tapi memang grup-grup sebelah itu dari dulu mainannya duit ya dok ya. Iya, Gitu. kalau mereka mainannya duit. Karena kan memang kayak DRG, misalnya SS. Itu kan agensi buzzer-buzzer semua ngasih briefingan ya ke Doktif. Dok ini dok kita dapat kerjaan. Sini gitu. Kayak gitu-gitu ada briefingannya. Nah masalahnya kan Doktif kan gak kayak begitu-begitu. Mereka pada nggak sampai Doktif bilang ada nggak dari kubu mereka yang berani ngomong 1 miliar mau ngasih buat yang membuktikan mereka nggak pakai buzzer. Ayo. Karena mereka semua pakai buzzer. Gitu. Kalau Doktif kan udah jelas. Ayo 1 miliar yang bisa buktiin. Kalau Doktif pernah bayar buzzer sampai detik ini nggak ada kan? Kok? Nggak ada yang bisa buktiin. Ini Ya kan kalau loh. memang Doktif bayar buzzer itu kan yang paling duluan dapat duitnya kan harusnya Koko Hero, drama halu ya kan Doktif ya. Nah, iya kan? Iyalah. Bener nggak? Masa Tuh. aku nggak kebagian Doktif? Nah, bener nggak kok? Ya kan? Iya Kok? dong. Tuh. Nggak ya. pernah guys. Aku itu nggak pernah dikasih. Aku kerja kosong sama Doktif ini. Nggak pernah aku dikasih guys. Aku jadi saksi Nah, beneran. kayak anti mafia, ya kan Saliu, Depilari itu semua kan aku Cuman saking Doktif itu kan jihad ya guys ya, kita nggak bisa ngomong begitu kan gitu, kita ikutan lah jihad, kali-kali aja kita punya perjuangan ini ikut ditandain sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Nah, udah itu aja deh jadinya jihad aja deh makanya, ya kan? Aku kasih tahu ya Doktif, yang namanya Doktif kalau dibilang gini bayar buzzer ya, aku udah lewatin guys. Imlek, Natal, Lebaran nggak ada loh guys, nggak ada. Oh iya bener ya. Oh iya bener. Ya maaf ya Koko ya. Coba Iya, kalau bener loh. benar dia terima itu 50, ku minta ya Doktif Iya, boleh ya kan, bala-bala kan. Pasti kita bagi-bagi dah ya Ko ya. Kita bagi-bagi ya Ko. Iya, cuman karena dia tolak, aku kan nggak berani kode-kode Doktif, udah diem aja aku. Iya loh Ko, tak tolak loh Ko. Gimana ya Ko? Udah habis banyak nih Ko ongkos ke Polda, ongkos ke Polres banyak nih Ko. Kagak yang ada boncos nih. Gimana ya Ko? Gimana mau bayar buzzer Ko? Coba. Iya itulah, biar Tuhan aja yang mengganti ya Doktif ya Ya kan, udah dengan gitu segala aja deh. kebaikan Soalnya yang lain-lain diperjuangkan kan. kalau ngelapor kena mental, kena disomasi balik, lapor balik kan gitu. Kalau Doktif kan nggak ada ya. Yang ada SP3, yang di Medan SP3, yang di Polres juga mandek juga, ini Polres Jakarta Selatan, ya kan? Gitu. Emang kalau jadi orang yang benar itu biasanya nggak dapat duit guys, beneran. Aku itu maksudnya begini Doktif, kalau kita mau mental kayak Miss Gosong itu kan enak ya Doktif ya, dari dulu ngurusin kasus ini kasus itu kan,
Bukan yang Oh, mana yang benar, tapi yang mana yang mau bayar. iya, yang mana yang mau bayar, benar. Gitu. Ah udahlah dokter, memang nggak pernah kita bisa kaya gara-gara hasil begini. Capek dokter. Udah lama aku jadi penjual apalah. Aku jadi apa? Buka toko di Glodok aja kan pantas aku dokter kan. Cina-Cina Glodok gitu kan. Iya iya udah gitu aja Koko, kayak gitu aja cocok laris tuh pasti tuh buat tuh. Aduh, bener kok. Makanya udahlah. Ya, tapi kan kalau dokter kan memang udah ada klinik, ada dokter-dokter juga, iya kan? Udah ada usaha juga. Jadi ya udahlah. Kayaknya mungkin biasanya kan di bencana. Jadi kalau teman-teman bilangnya lu mah emang cari-cari ya, gara-gara kagak ada bencana lah. Jadi lu adanya di bencana skincare, di Huru-Hara skincare. Ikutin. Karena biasanya di bencana alam kita habis-habisan. Itu loh, kalau di bencana alam kan kita Oh. habis-habisan itu miliaran. Nah, terus berhubung ya kan alhamdulillah kan bencana nggak begitu ekstrim kan ya, nggak begitu banyak lah, nggak kayak dulu. Nah, sekarang kita di skincare lah. Jadi masyarakat emak-emak gimana caranya bisa menghemat duit. Terus harga skincare sekarang jadi terjangkau, nggak kayak dulu kan harganya. Koko? Iya, iya. Ya, Saya jadi nggak kan pakai itu kan skincare dokter. kan lumayan jadi amalnya apa bisa mak-mak jadi bisa lebih menghemat pengeluaran dengan ekonomi yang seperti ini. Jadi mak-mak itu nggak gampang terbuai dengan iklan-iklan skincare atau FOMO dengan harga-harga skincare yang tinggi padahal isinya nggak memberikan manfaat kan sayang gitu. Jadi kalian itu jangan lihat sisi negatifnya. Dokter kalau lagi melawan itu ya memang harus keras. Kalau lembek-lembek ya tambah dia keras aja kayak begini, framingannya luar biasa ya dokter ya. Iya benar. Apalagi kalau dokter itu lembek kayak apa namanya kerupuk itu, tambahlah habis dokter. Jadi kalau kalian lihat dokter marah-marah kalian dengerin aja gitu loh. Memang hanya untuk menghantam itu dokter itu perlu jurus kamehameha-nya kayak Dragon Ball itu, ya. Sampai ke Dragon Ball. Lagian nanti itu kan Tapi gayanya nggak bisa harus mainnya harus lembut harus begini, nggak bisa lah. Apalagi kalau ngadepin kayak mereka ini kelakuan mereka ini palsu tok. Kayaknya baik, framingannya kayaknya lembut gitu. Padahal di belakang gimana caranya kita bisa nipu masyarakat? Mana caranya kita ambil ratusan miliar uang masyarakat yang nggak ngerti sebenarnya. Ya kan sebel kita ya. Apa sih kalian ini? Gitu loh. Ngomongnya sok-soknya kayak walim, sok-soknya kayak halus, lembut, pret aslinya. Coba begitu di luar kamera. Gimana caranya merenggut uang kalian? Jengkel kalau inget masa-masa itu tuh, apalagi si Suneo ini sama si DRG dia wes podo kelakuan. Sekono bedanya. Tapi memang karena doktip itu menurutku sih agak terlambat sih karena perkumpulan kekayaan itu udah terlalu banyak gitu. Saya takutnya kalau tidak ada kayak doktip, nggak ada kayak Nikita Mirzani, Indonesia dia bisa beli guys. Tapi kan di situ emang dugaannya ada perputaran uang yang nggak bener juga sih, Koko. Makanya nanti ini dokter sih berharapnya dengan mulai terkuaknya si Suneo ini nanti aliran dana akan ditelusuri, gitu. Karena dugaan TPPU-nya ini yang dokter pengen untuk terus menggaungkan, meskipun sebenarnya resikonya juga nyawa. Karena kemarin sempat Teh Rike juga bilang ini resikonya agak besar loh dok kalau kita sudah ngomongin TPPU. Nah sedangkan nanti kita akan minta perlindungan juga dari LPSK ya. Gitu karena kan gak lucu juga ya. Ini kan uangnya hitungan T dalam perputaran ini. Gitu ada ML, ada cuci-cuci ya kan, ada jutundedol gitu. Nah ya udahlah mungkin jihadnya emang harus ada doktif lah untuk membongkar itulah. Ya selanjutnya kita serahkan kepada penyidik ya, kita berharap doktif terus menggaungkan, tapi jalan tidaknya ya kita pasrahkan sajalah kepada penyidik dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dah gitu aja. Amin. Serem ini, serem soalnya ini memang serem ini gitu. Apa? Besar di sini gitu. Tundedol apalagi lah tau lah uangnya kan hitungan T per hari ya, malahan ratusan miliar per hari perputarannya. Jadi itu di kemananya ini bisa ke skincare, bisa ke ya udahlah kemana-mana. Makanya dokter selalu menekankan ya, Dok ya. Dok, serem menekankan untuk penelusuran dana. Penelusuran akunku yang yang dimulai dari Suneo. Nah, Iya loh, Dok.
Ini serius loh, aku sih fakta ya, aku nggak tahu ini bener apa enggak ya, tapi akunku yang 1,2 M habis ngebahas dia terus lenyap dok Betul, akunku. betul, nggak heran, dokter nggak heran, betul. Jadi memang kita lihat aja kalau dokter sih udah di titik yang sudah lillahi ta'ala. Jadi cuma bisa ngomong, bisa menggaungkan ini, memberikan bukti-bukti kepada penyidik, jalan atau tidaknya kita pasrahkan kepada penyidik dan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah bilang terjadi, terjadilah, kun fayakun. Udah, kita pasrahkan saja. Gitu. Yang penting udah berusaha. Gitu aja lah, karena ini terlalu berat, sementara cuma doktif yang berani. Jadi ini resikonya memang nyawa, makanya mungkin nanti akan ada permintaan ke LPSK, ke perlindungan ke Komisi 3 DPR RI. Karena besar ini, aliran dananya luar biasa, triliunan, bahkan hitungan ratusan miliar per hari sampai triliunan. Ya kita bongkarnya pelan-pelan. Dok, yang penting berjihad niatnya untuk kebaikan, gas terus. Gas terus. Loh, Delong kok ngomongnya di sini bukan di Nia sendiri? Nggak kan doubling nanti kalau dia buka. Oh gitu. Terus ya kok ya, akun hilang bikin lagi dek, nggak usah sedih dek, kita kan emang manusia-manusia gunung. Iya betul. Loh, berarti drama halu sekarang akun baru udah berapa followernya? Jangan lupa follow ya guys ya. 187. Kalian yang belum follow drama Follow, Halu ya, follow, kalian follow Drama guys, Halu. gitu loh. Kalau akun berita, kalau khusus berita Nggak ya usah aku akui ya, khawatir, Dok. drama Halu itu memang Hilang orangnya satu, rajin, bikin jadi up to date. lagi, Kalau aku kan bikin masih agak lagi. malas kadang-kadang. Bikin lagi, hilang bikin lagi, nggak usah khawatir. Ya, berarti juga dokter juga minta maaf kalau banyak juga akun-akun yang akhirnya juga hilang karena mungkin support dokter. Dokter pribadi juga mohon maaf, tapi yakinlah pasti nanti Allah akan ganti yang jauh lebih besar, jauh lebih memberikan banyak manfaat lah gitu. Amin, amin, amin. Ini baru 2 bulan udah mau 200.000 dok, nggak usah sedih. Oh, alhamdulillah ya, alhamdulillah, betul, nanti pastilah insya Allah tahun ini udah bisa lebih dari 1,1 ya. Tiff, mau nanya boleh dok? Iya sayang, apa sayang? Mengenai yang TPPU untuk istrinya Suneo Tomat Busuk itu gimana dok? Ya itu yang lagi kita gaungkan termasuk yang tadi. Jadi kita bikin surat untuk ditembuskan ke Pak Kapolda, Pak Asep, ke Dirkrimsus, ke Kejati, Kejaksaan, agar termasuk juga ke Pak Kapolri, Pak Listio, untuk menelusuri aliran dana TPPU ini. Karena bukti-buktinya sudah jelas, tapi kok sampai detik ini belum ada perkembangan soal penetapan tersangka baru. Gitu, karena kan yang Dotif laporkan bukan satu orang pada saat itu, yang Dotif laporkan dalam lidik, jadi semua orang yang ikut ya mengambil uang masyarakat ini harus diproses.